Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Trisna di Peluang Hobi. Kali ini gue kedatangan tamu nih dari teman-teman The Laki-Laki Lasut. Jadi kalau mau tahu Laki-Laki Lasut itu apa, bisa ceknya YouTube-nya nanti di bawah ya, tentang Laki-Laki Lasut. Oke bro, sekarang kita kenalin dulu kali ya. Boleh kenalin bro? Oke, Siapa siap. aja lu bro? Ya, nama gua Liki. Gua Rian. Dan kami dari? Kami dari Laki-Laki Lasut, jalan-jalan yang menyatukan kita. Nah, jadi kontennya Laki-Laki Lasut itu jalan-jalan terus ke curug, ke kuliner juga, terus tempat-tempat wisata lah. Betul. Jadi kalau lu mau tahu tentang wisata di Bogor, lu bisa visit ke YouTube-nya Laki-Laki Lasut. Oke. Laki dua Lasut. Laki dua Lasut. Lasut. Oke. Karena ini di Peluang Hobi, jadi kita ngomonginnya tentang peluang dan hobi untuk bisnis. Betul. Nah, pertama gue mau nanya dulu nih, lu berdua bikin YouTube ini tuh alasannya apa? Dan dari kapan lu bikin YouTube ini? Alasan kita bikin YouTube ya. Ya pertama sih emang kita hobi ya, Bu ya. Hobi sih. Hobi jalan-jalan kita. Hobi jalan-jalan. Iya. Nah, cuman kenapa kita bikin YouTube? Karena wadah yang bisa nampung hobi kita tuh ada di YouTube. Ada di YouTube. Makanya kita bikinnya di YouTube. Di YouTube. Udah berapa lama YouTube-nya? Kita baru bikin banget ya di bulan Maret ini. Di bulan Maret. Tapi udah mulai banyak ya, subscribernya udah 700-an ya. Bentar lagi monetize lah. Dukung kita ya. Jangan lupa ya, Dibantu terus, di-subscribe. di-subscribe terus. Biar udah bisa ada iklannya kayak YouTube-nya Peluang Hobi gitu. Ya, betul. Sombong banget. Oke, jadi kalau yang belum tahu, mereka berdua ini adalah teman kuliah gua dulu di Betul. kampus. Kita udah 8 tahun mungkin nggak ketemu ya. Udah lama banget ya kita ya. Udah lama nggak ketemu, begitu ketemu ternyata udah sukses, sudah jadi YouTuber, amin. udah enak lah hidupnya gitu ya. Amin. Oke, terus bro, lu berdua nih selain ngerjain YouTube nih, lu kan rutin nih ya bikin konten ya, seminggu ya, bisa 2 kali dua kali upload, lah. berarti kan 2 kali. waktu produksinya juga hampir tiap hari kayaknya ya. Betul. Nah itu ada apa lagi sih selain yang lu kerjain di YouTube ini? Ya, mungkin Oh, dari saya ya. dari kakak coba ya. Aduh, Dari kakak. tekan saya. Dari kakak coba. Ya kalau gua sendiri sih dari sebelum di YouTube ya maksudnya ya, di samping YouTube gitu kan. Gua ada bengkel juga sih, Bro. Nah jadi kalau yang belum tahu, Liki ini dari zaman kita kuliah ya, Iya. dia udah mulai bukan ngembangin sambil ngelanjutin bisnis keluarga ya. Iya, bisnis Jadi keluarga. ada bengkel Honda di mana? Di Cibanteng, Jalan Cibanteng, Jalan nomor Cibanteng 75, nomor 75. Ciampea Bogor. Ciampea. Nah, kalau lo mau ke sana tinggal bilang aja Koliki ya. Nanti lo akan dikasih diskon atau bilang tahu Bilang dari Laki-Laki Lasut atau dari Peluang Peluang Hobi. Hobi. Nanti akan didiskon sama Koliki langsung nih sama Ya, ownernya ya. Nah, terus yang tadi kalau Liki kan masih ngembangin ya. Itu kan bisnis keluarga ya. bisnis keluarga. Bisnis keluarga. Nah, kalau buat lo sendiri ada rencana nggak sih bikin bisnis? Oh, banyak banget, Bro. Banyak ya kalau rencana ya. Rencana banyak Rencana banget. banyak banget. Puluhan kali kayaknya rencana ribuan di kepala gua ribuan makan ya. Kayak Overtango ya. Cuma buat realisasiinnya mungkin lo masih bingung ya. Ya kebetulan kan gua juga kan ada lu nih maksudnya kan bisa konsultasi gua kan usaha yang bagus Yang bagus apa? apa Nah, yang cocok di Bogor. seperti yang pernah gue bilang, usaha yang bagus itu adalah usaha yang dijalankan. Sebenarnya bukan kata gue sih, itu katanya Bob Sadino. Jadi usaha yang bagus itu apa? Usaha yang dijalanin, bukan usaha yang ditanyain gitu. Nah kalau Liki itu kan sebenarnya ada basic, dia udah pengen bikin kuliner ya. Kuliner. Nah kuliner itu kalau di Bogor itu potensinya tinggi banget bro. Kuliner karena orang Bogor tuh karena mungkin di sini hujan, dingin, sukanya makan gitu. Nah jadi kalau lo mau bisnis yang menjanjikan di Bogor itu selain kawin makan. selain kawin makan gitu. Jadi di Bogor itu yang bagus itu kalau lu nggak jadi WO ya lu buka kuliner. Nah itu pasti rame, iya, ya kan? Pasti rame. Di Bogor. Kalau kuliner lu kebayang tuh kulinernya yang kayak gimana Ki? Ini kalau gua sih lebih ke konsep makan makanan Sunda ya. Makanan-makanan Sunda gitu ya. Kayak semacam goreng dadakan, bukan Goreng tahu bulat dadakan, ya. bukan tahu bulat ya, ayam gitulah ya, ayam. Maksudnya makanan digoreng di tempat gitu. Kalau Sunda lah ya. masakan Iya, Sunda Sunda gitu. Sunda lah ya. Kayak pecel lele gitulah ya. Ada pete juga, pete ada Pete gitu. ada, ya. jengkol Pete, ada. Mantap itu. Iya. Nah, kalau menurut gua itu kuliner tuh potensinya besar kalau di Bogor ya. Sesuai juga sama peluangnya tuh gede gitu. Apalagi kalau lu punya hobi dimasak gitu, apalagi hobi dimakan gitu. Jadi lu bisa tahu cita rasa yang enak yang mana, yang pasar pengen tuh yang kayak gimana sih.
Nah, kalau gua saranin sih oke banget itu untuk kuliner di Bogor gitu. Jadi kalau kayak gua nih, gua pernah bilang bisnis itu kan dari peluang atau dari hobi. Contoh peluangnya kayak gua nih, peluang kopi dulu kan rame banget. Nah, kalau lo mau tahu tentang review kopi, lu bisa lihat nanti di channelnya The Laki-Laki Lasut ya. Jadi tadi sebelum kita bikin video ini, mereka udah review dulu tentang kopi Barreto gitu. Kopi Barreto. Udah habis dari tadi kita ngobrol nih Enak-enak, sampai bro. tutup. Sampai tutup. Jadi yang tadi gue bilang karena peluangnya ada dulu tuh di Bogor ngejamur banget ya, mungkin nggak di Bogor doang, di Indonesia tuh ngejamur kopi-kopi kekinian. Nah, dan gue juga suka ngopi, jadi gue putusin untuk bikin kopi Barreto ini. Kopi Barreto ini kan terjadi karena peluang dan hobi. Peluangnya ada, kopi lagi rame, dan gue hobi ngopi. Daripada gue ngopi di tempat orang, mendingan gue punya kopi sendiri gitu. Gue nggak usah bayar buat ngopinya, malah gue dapet duit gitu loh. Kalau Ide itu. nah, jadi buat teman-teman yang punya hobi apapun itu bisa diduitin sebenarnya, bisa dijadikan usaha gitu. Lu suka futsal ya lu bisa jual aksesoris futsal, lu suka musik ya lu bisa jual aksesoris musik gitu. Lu suka makan ya lu bikin tempat yang nyaman buat lu makan sendiri juga enak, buat orang-orang juga enak. Ya, benar banget. Kalau lu bro, lu lagi fokus apa nih? Gue sih lagi fokus mancing ya. Mancing ya, mancing keributan terutama ya. Mancing, main burung, sama apa? Main catur. Gue fokus bebenah rumah bro. Gue lagi mau benahin rumah gue. Rumah lagi dibangun soalnya 12 tingkat kalau nggak salah ya. Kemarin tidur. Jadi gue lagi Dibangunin Jadi- susah ya. Jadi dia selain dia bikin YouTube juga, dia tim bedah rumah juga. Iya. Benar. Ini sekarang pakai topi, biasanya pakai helm dia. Iya. Helm bedah rumah. Ayo apa? Ayo kita bekerja ya, kita rubuhkan rumah gitu. Rubuhin doang bro. Ngebangun lagi enggak ya? Mau lagi gak? Oke. Ya, Tapi pokoknya- serius lu ada ini apa nggak sih? Gue sih ada ide nih sebenarnya sih ada ide sih. Gue pengen bikin, lo lihat kan kayak gue pakai topi. Lebih ke fashionable gitu ya. Jadi gue pengen bikin tuh desain sendiri gitu. Misalkan kayak topi nih gue desain sendiri, ada apa kayak gitu ya. Dan Jadi- cuman gue doang yang punya gitu. Nah, jadi eksklusif memberikan wadah buat lu pengen yang bajunya tuh nggak sama kayak orang gitu. Kayak ini kan bajunya Kayak beda gitu. ya. Bajunya Karena kenapa? Karena gue pakai jam tangan di kanan bro. sama kayak gua, bro. Iya. Gue di kiri loh. Orang-orang yang jamnya di kanan tuh lebih visioner gitu. Iya. Gua berarti Jadi enggak ya? gua tuh Enggak. Melihat ke dan depan. Pengen tuh segala sesuatu itu cuma lu doang yang punya. Nah, makanya bisa dicek motornya nggak ada spionnya, bro. Itu. Lihatnya ke depan Ada spionnya terus. tidur semua. Kalau Ada mau belok gua- gini-gini doang nih Iya. tangannya. Iya benar. Jadi gitu. Jadi gue tuh pengen banget tuh punya ide tuh kita apa distro lah gitu ya, tapi dengan merek sendiri, Dengan desain sendiri. gitu. Bagus itu, bro. Ya mungkin gue rencana 2028 lah kayaknya. Kayaknya 2028. Kayaknya umur lu 2027 kayaknya beres, bro. Gak lama lu Ya kayak. mungkin dalam waktu dekat lah, mungkin nanti nunggu uang kaget ya mungkin ya, ada uang kaget gitu. Lebat TV ya. Selamat Anda mendapatkan kaget. Makasih gitu. Kayak gitu misalkan ya gue sih punya idenya itu sebenarnya pengen banget gitu gue. Bagus banget itu maksudnya gue pernah jalanin itu ya, baju dengan desain sendiri. Kalau lu buka Instagram bisa dicek, namanya MKL Store. Nah itu gue sebenarnya sama bini gue iseng sih ya bikin bisnis tentang baju yang desainnya suka-suka, dan itu peminatnya banyak banget. Kenapa nggak jalan? Karena guanya sibuk. Istri guanya juga nggak bisa megang gitu, dan ketika gue buka pasarnya itu pasarnya rame banget gitu. Orang tuh tertarik gitu dengan baju yang dia cuma pakai sendiri, terutama perempuan-perempuan tuh ya, suka banget dengan desain sendiri yang kalau dia ke mall, kalau dia kemana orang nggak punya gitu. Asal jangan yang terlalu transparan ya. jangan yang terlalu lebay. foto Ya. gitu, lu pasang foto cewek lu di sini. Pokoknya jangan sekali-sekali lu bikin desain tuh dengan foto diri lu sendiri atau foto siapa, keluarga lu kayak foto siapa. Atau foto-foto yang sekarang lagi rame kan apa K-pop gitu kan, lu BTS pasang di ya, sini BTS. Kim Jong Un misalnya, jangan gitu. Ngomong-ngomong masalah foto tuh, kita punya temen waktu kuliah di motornya ada yang masang foto ya. Oh iya. Coba bro, gua nggak tahu loh itu. Ada bro, waktu kuliah bro. Kalau gua Itu tuh inisialnya Denny ya. Denny Haryono. Anjing jangan sebutin gitu. dari Haryono bebek ya. Dia Kalau tuh gue isengnya dulu di motor itu sering gue tempelin dijual. Jadi kalau dia bawa motor di plat nomor belakang itu jadi dijual gitu. Itu keisengan-keisengan kita zaman kuliah itu ya. Jadi tuh dulu pas gua lihat tuh dia fotonya gini tuh ya kan. iya lagi itu kalau hujan nih gini nih. Iya belum kan. Pada begini kalau hujan. Ini pas foto. Tapi dia nikah sama yang dia pacarin dari kuliah itu ya. Iya. Awet Yang juga. waktu dia itu pasang foto di motornya. Iya.
Itu berarti gitu tuh kalau mau jodoh gitu pasang foto di motor. Jodoh. Kalau bisa foto orang tuanya bro biar lebih keluarga, Keluarga. Pada begini kayak main bola nih begini nih. kalau nggak cukup jongkok di bawah ya. Iya. Ya biar rame gitu. Jadi ya memang Oke, jangan sakit hati ya Den. Bercanda kita Den. memang obrolan kita tuh kalau ngumpul ya gini gitu. Ini Lucon Bek. lelucon aja, obrolan santai ya. Kita nggak terlalu serius yang ngebahasnya. Cuma ya yang gua suka itu mereka berdua itu fokus nih di YouTube-nya tuh fokus banget itu baru 3 bulan subscriber udah 700-an ya. Ya. Udah bisa 100.000 ya. bisa 100.000 bisa sejuta 10 juta bisa ya. geser Atta udah merit sekarang. Geser dia gitu. Fokus gitu mereka fokus dan mereka ngerjainnya serius gitu sampai upload seminggu 2 kali lo ya upload seminggu 2 kali Boleh produksi dicek produksi tiap hari dan sebenarnya yang bagus itu adalah yang konsisten walaupun dengan peralatan yang seadanya tapi konsisten itu bikin lu jadi bagus gitu bikin lu jadi maju gitu segala macam tuh harus konsisten jadi kalau lu mau coba bisnis juga ya harus konsisten gitu kan lu mau bisnis kuliner lu mau bisnis makanan lu harus konsisten yang pertama yang kedua lu harus turun sendiri. Jadi jangan ngerasa lu punya duit, lu bisa beli segalanya, ya lu bisnis ya berjalan aja itu nggak bagus juga buat bisnis ya. Betul. Karena lu nggak akan tahu nanti di dalamnya itu seperti apa cash flow-nya misalnya, produknya segala macamnya itu standarnya lu nggak akan tahu gitu. Jadi kayak gua bikin kopi Barreto walaupun gua nggak incas di sini dari pagi sampai sore, tapi seenggaknya tiap hari gua datang buat cek gitu. Cek minumannya rasanya berubah apa enggak gitu kan. Terus pelayanannya kayak gimana. Nah, itu penting gitu. Konsistensi itu penting gitu. Jadi buat lu semua yang mau coba bisnis, kita boleh lah sharing-sharing ngobrol ya. Betul. Lu mau ngomong atau lu punya YouTube lu mau collab sama gua di Peluang Hobi bisa, di Laki-Laki Lasut bisa. Kalau lu suka liburan, traveling segala macam, join Lu sama kalau mereka. mau collab kita jalan-jalan ke curug-curug ke gunung-gunung atau mau apa bisa Siap gitu. dengan tangan terbuka. Nah, Yoi. masih gratis sama mereka tuh. Iya. Atau juga lu ada usaha-usaha yang lu mau review juga is okay. Boleh. Jadi kayak gua tadi minta di review nih tentang kopi, nanti ada di YouTube-nya mereka. Boleh banget gitu. Kalau lu punya usaha apapun ya, atau lu punya ide apapun yang mau lu kembangin, banyak kan sekarang anak-anak sekarang tuh lebih pemikirannya lebih luas gitu ya. Benar. Lu punya ide apa ya kita kembangin bareng-bareng lah karena bersinergi itu lebih enak daripada berkompetisi, Bro. Tuh. Ngobrol aja silaturahmi gitu. Nyantai-nyantai sambil ngopi di sini boleh atau mau kita ketemu di mana juga boleh gitu ya. Ya. Oke, terus kalau misalnya kedepannya lo ada rencana apa sih buat YouTube ini? Katanya mau ada camping ya, Oh mau iya, bikin. betul. Iya sih kita sih iya mau ngumpulin masa ya Sebenarnya sebenarnya. kita mau ngumpulin ya Masa sih bukan buat bener ya, demo pemirsa. tapi ya, Bukan Camping. buat camping. Jadi Jadi, kita mereka mau ngadain camping ceria kali ya. Camping ceria Camping betul. ceria. Paling di situ kita selipin game-game kecil ya. Nah di situ ya kita bisa sambil ngobrol-ngobrol lah, sharing Jadi- bisnis apa segala macam Betul gitu. lah. Dan semua tuh biasanya dari obrolan-obrolan kecil, Bro. Tapi Yang- camping kita juga belum pernah camping sih ya Boy ya sebenarnya ya. Belum pernah camping jadi kita Belum, coba. Nora. Iya, belum. Kita belum pernah camping loh. Ya maksudnya. sama-sama kita belajar camping ya. Gue seumur hidup tuh baru sekali camping, naik gunung baru sekali dan gue nggak mau lagi, gue capek. Kalau naik gunung sih sering. Kalau naik gunung tuh gue cuma sekali doang, itu gue udah naik capek Ciduk. gue udah nggak. Kalau ke Curug masih oke lah, kalau naik gunung kayaknya udah nggak kuat gue ya. Udah tua ya. Bro. Udah tua juga bro, aduh udah kondisi fisik juga Ya, udah nggak mungkin. nggak mungkin kan apalagi jarang olahraga. Sekarang bangun tidur mau kemana-mana langsung naik motor, langsung naik kendaraan segala macam kan. Oh dulu masih jalan kaki ya bro. Dulu masih jalan kaki, Iya. gue dari ke kampus jalan kaki gue dari rumah gue jauh. Daripada meledak betis bro. Sampai betis tuh ada ototnya lagi bro. Ototnya tuh berotot gitu. Double otot. Double otot. Double otot. Oke, terus apalagi ya, kita mau bahas apa lagi ya? Kalau teman-teman punya ide nih buat ngebahas apa gitu di Peluang Hobi gitu, atau lu punya tempat yang mau direview, lu komen di bawah ya, lu kasih tahu ke kita gitu apa aja yang mau direview gitu. Nanti kita berdua akan datang ke sana. Feel free kok. bertiga Jadi, ya kita bertiga. Maksudnya lu berdua, gue sendiri. Berempat kali. Jadi berdua kan. Oh iya, lu kan berdua, cuma yang satu lagi nggak ada ya. Satu lagi yang kelihatan. Kelihatan. Kecilnya di bawah nih. Oke, jadi konten ini kita ngobrol-ngobrol santai aja karena gua udah jarang ketemu juga sama mereka, bahkan baru ketemu gitu setelah 8 tahun ketemu ya. kangen lah ya. Mau kangen lah Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol. peluk-pelukan Iya, cuma nggak direkam ya. Sempat cium jidat juga sih tadi, cuman kita nggak. cium kening. Cuma dia terlalu Ya, vulgar cuma lah. ya gitulah terlalu vulgar. Bener.
Kalau porno gitu kan. Porno. Seru, makanya buat lu yang masih kuliah nih atau lu masih sekolah gitu ya. Puas-puasin deh masa-masa main lu. Manfaatin banget maksudnya. Jangan diisi Jangan cuma diisi tidur doang gitu. tidur, berantem. Lu kuliah cuma kupu-kupu, kuliah pulang. Waduh, sayang banget gitu. Nyesel banget bro beneran. Nyesel banget. Gue kuliah itu gue ngambil kelas malam dulu ya, semester 3 atau semester 4 gitu gue ngambil kelas malam. Ya, Tapi Kalau kita malam pagi ngambil gila. Kita ngejar jam tayang ya. ngejarin SKS. Iya, SKS. Jadi kalau gue tuh dulu kuliah malam tapi gue datang pagi. Kalau gua nih ya dulu pernah udah apa ya setiap hari apa ya Bu? Kamis ya Bu ya? Kamis kan Rabu. setiap hari Rabu dari pagi sampai setiap malam. Rabu iya kita dari masuk tuh dari jam 9 sampai jam 9 malam 9 sampai jam Dari jam 9 9 pagi sampai jam 9 malam. 12 jam kita. 12 jam. Gila lu kuliah. Kampus kita tercinta ya. Ini ada di bawah. Belum dia. Ya, belum. Nanti kalau udah dia kita masukin ke sini. Nanti kita bawa-bawa. Gue dulu kuliah kelas malam. Kita dari manajemen pemasaran nih. Iya, kita kita satu jurusan semua manajemen pemasaran. Gue kuliah kelas malam itu paling jamnya tuh jam 4 sampai jam 10 ya kalau gue nggak salah tuh ya. Tapi gue datang dari pagi bro. Gue datang dari jam 9. Kenapa? Karena gue banyakin ngobrol sama orang-orang gitu. Ngobrol Terus ketemu bro, orang. berbusa bro. Oh, ngobrol terus gue seneng ngobrol aja gitu. Karena dari ngobrol lu bakal tahu nih banyak informasi yang lu nggak tahu gitu. Kadang kita ngobrol sama orang yang kita anggap dia nggak tahu apa-apa, tapi pasti ada ilmu dari dia yang bisa kita serap gitu kan. Jadi Apa gitu. Jadi sharing lah. ya lebih kalau kata bahasa anak sekarang tuh apa brainstorming ya. Lebih sering ngobrol Anak-anak gitu. FF ya, Ya, ngomongnya gitu ya. FF Pro. Ya buat teman-teman nih. Follow Apalagi gua aja. Jangan banyakin main game kecuali lu mau serius di game itu gitu. Kalau lu mau serius ya nggak apa-apa, jadi pemain pro player, dapat duit ya. Betul. Sekarang tuh zaman digital sih sebenarnya. Semuanya bisa jadi duit, semuanya bisa jadi konten gitu. Betul. TikTok, itulah pokoknya. Yang joget-joget. Yang joget-joget tuh. Tapi kalau buat lu berdua mah nggak cocok Nggak cocok udah ada umur. Gila lu, malu keluarga bro joget-joget gitu. Malu bro. Jadi intinya yang tadi gue bilang usaha itu nggak harus yang mewah gitu, yang gede gitu. Lu punya apa? Usaha tuh bisa dari hal yang kecil-kecil gitu. Lu jual apapun bisa gitu. Apapun ya. Nah, gue mau tanya nih, lu dulu kuliah duit berapa? Berapa duit dikasih? 10.000 gue sehari. Serius 10.000 lu? Orang susah. Anjir. Bokis banget 10.000 anjir. Bensin zaman kita berapa ya? Bensin zaman Goceng ya? 5.000 kayak penuh nggak? Ya. Penuh 5.000 kayak. 5.000 ya? 4,5 apa? Zamannya SBY aja pokoknya. Pokoknya zaman subsidi lah. 4,5 ya? Iya. 4.500 zaman dulu. Namanya apa ya? Premium namanya ini. Sekarang Pertalite. Bensin Sekarang namanya. Pertalite. Benar, dulu premium. Dulu Sekarang premium. Pertalite. Iya. Dulu jajan 10.000 lu. 10.000 gua. Semester berapa? Satu gua. Lu berapa Ki? Oh, lu mah gede, kalau dia mah Enggak, gede. Dia mah. Dia bos. Kagak, gua bulanan jing. Bukan Sebulan gede. berapa tuh? Kalau di rata-rata sehari dapat berapa? Kalau di rata-rata paling berapa ya? 30 ribuan ya palingan ya. Masih gede. 30 ribu 20 ribuan. Gua dulu kuliah, Gua itu Gua nggak SMA tahu deh. gua nggak gitu. kuliah SMA kali SMA ya. 20.000 deh kayaknya. 20 ribuan. Tapi gua masih naik angkot loh. Gue naik motor. Gue semester 1 naik motor. Iya mah. Naik angkot. Gua naik angkot. Ya kenapa gua copot pertama kali gua punya motor anjing. Naik angkot. Kalau gua dulu Kampus naik angkot. yang tadi gua bilang ya, usaha Gua naik itu. angkot, bro. Lu naik angkot lu? Naik angkot. Dari drama gak? Dia drama gak? Set. Tepat gua 3 2 kali naik angkot lu ya? Iya. Dulu soalnya nggak boleh naik motor dia bro sama keluarganya. Bahaya. Ya bahaya. Padahal keluarganya bisnisnya bengkel gitu Iya, ya. tapi bahaya. Karena dia tahu tuh pasti dibikin bermasalah tuh motor tuh, biar balik lagi. Enggak bro, gak kebeli bro. Gak kebeli. Sedih gak gua? Gua semester 1 Kayak subscribe dong YouTube gua. biar monetize ya. Gua semester 1 itu kalau nggak salah 15.000 gua ada dikasih uang jajan tuh 15.000, angkot tuh 3.000 kalau gua nggak salah tuh. Ya, iya masih murah. 2.000 ya? 2.000. Angkot 2.000. Gua Setengah. profesional banget gua naik angkot dulu. Setengah. 2.000 tahuan Gua SMA. gua langganan angkot. Dulu SMA. SMA 2.000 tapi kuliah gua nggak tahu. Malah 1.000. Oh SMA Pakai 1.000. seragam 1.000. Seragam 1.000 dulu. Gua lupa tuh. Iya, Pokoknya 1.000 gua 15.000 itu buat ongkos aja udah habis 8.000. Sisanya tuh berarti 7.000. 7.000 tuh gua makan di almarhum Pepen itu goceng ya kalau nggak salah ya. Goceng 2.000 lagi rokok. beli rokok. Rokok tuh 2.000 masih 3 ya?
2000 masih 3. 2000 Dulu lagi masih zaman 3. rokok yang murah tuh rokok apa nih? NPO. Bukan NPO, apa Nestle apa weh? Nestle mah bukannya baru sekarang ya? Nestle ada jual dulu si Agan tuh. Oh, kalau dulu gue NPO, pokoknya setelannya gue PT berlima itu 10.000 dapatnya NPO goceng sebungkus, goceng lagi kopi 2 biji. Itu nongkrong dari pagi sampai malam tuh. Sabar ya Mas. Iya. Sedih makanya. Saya ikut prihatin ya, Mas. Nah, makanya gue bilang itu apa namanya? Usaha itu dari hal yang kecil. Gue jajan dari dulu semester 1 tuh 15.000. Tapi gue bisa ngasilin duit. Dari mana ngasilin duitnya? Gue tahu tuh. Peluangnya ada peluang. Peluangnya apa? Nyopet, bro. Ini bro apa? Stiker. Stiker dulu tuh zaman apa? Zaman Ada makan gajah. ada apa? Stiker yang I love Bogor, stiker yang I love. Nah, itu gue bikin tuh. Sama I lu- love kampus gua gitu Sama namanya. lu dulu pernah nawarin MLM ya? Gue udah Miracles dulu, bro. Iya, pernah kan lu nawarin MLM ya? Nggak pernah gue. Buat Cacing mana? cacing. Cacing ya? Gue karena gue marketing sejati, Gua jadi paling gue benci nggak banget main. tuh, bro. Karena gue nggak main Begitu, gitu-gitu. MLM gue nggak main. Gua. Lu bakal punya kapal pesiar, Iya. gila apa Tapi dia udah ikut lama nggak punya tuh kapal pesiar. Kalau punya malah habis terus minus. Nah itu gue bikin stiker modal tuh 8.000. Bisa jadi balik 60.000 bro. Tawar-tawarin aja orang lewat stiker bro. I love ini ya, I love love you. kampus gitu. I love you ya. Nyari duitnya dari situ gitu. Kalau enggak apa lagi ya nyari duit dulu. Gampang banget kalau gue zaman gue karena gue dulu kan di organisasi ya, jadi lebih Iya, dia sibuk banget ya. sibuk Susah, sendiri gitu. Kalau ketemu dia tuh susah, Bro. Lu udah dijagain orang tuh gak lu? Dijagain sama Ormas, jagain ormas. Ormas udah banyak ngejajar tuh gak lu? jagain si Pupun. Iya. Ya itu jadi gue karena gue seneng organisasi, gue seneng ketemu sponsor ya hidupnya dari situ gitu. Banyak yang sponsorin gitu. Ketemu apa. Terus gue masih inget banget dulu tuh di kampus tuh suka bagi-bagiin brosur tuh ke sekolah-sekolah tuh. Itu gue ikutan bro. Iya, iya. Dikasih 25.000 gue. Lu kan harus ikutan, lu kan. Enggak, itu Lu open, kan bro. Bintang kampus. Iya sih memang sih ya. Iya, Cuma ya gimana ya? Dulu, Bro, badannya berapa, Bro? Sekarang? Berapa? Kau udah pada kendor, Bro, kayak nenek kadang, Bro. Sekarang udah kendor ya, udah nggak ada ya. Udah tua, Bro. Udah pada tua. Semua sih nggak gua doang, orang-orang Iya, kayaknya udah mulai pada turun ya. Pada turun. Apalagi nggak olahraga, gua nggak olahraga setahun lebih kayaknya bro. Semenjak corona gua nggak Oh pernah iya, tuh. dia juga jago taekwondo loh. Silat. Silat ya. Bersilat lidah, Bro. Silat lidah gua. Itu makanya gua masuk marketing bro. Jadi gua udah punya basicnya di silat, gua masuk marketing biar bisa bersilat lidah gitu. Coba contohin yang silat. Lidah. 3 jurus aja, 3 jurus itu kan. Jadi gitu bro. Jadi gua buat lu nih yang masih kuliah, lu banyakin organisasi deh, itu kepake banget buat lu gitu. Iya, benar. Iya. Jadi lu mah nggak ikut ya? Oh enggak. Gua UMKM kan? Gua organisasinya tuh di luar kampus. Di luar kampus. Jadi tukang mie ayam, Nah, terus tukang parkir, tukang baso, tukang Jadi soto. mereka berdua itu Iya. udah mulai zaman sekarang kan udah mulai ada Kredivo yang lain-lain pinjaman online ya. Dulu mereka pinjaman offline. Kasih nagih Iya, tiap hari Jadi nagih. kita tuh dulu organisasinya di luar kampus. Di luar kampus Iya. gitu. Ya mafia inilah judi bola kalau nggak salah. Iya. Kita mainnya gitu. Ini mainnya. Kalah mulu lagi udah gitu. ya seru lah. Oh, kalau lu berorganisasi seru lah. Gua juga Tapi dulu di emang organisasi. ada 2 kubu ya sebenarnya, 2 kelompok ya waktu kita kuliah ya. Ya, jadi kampus gua itu dulunya identik sama orang-orang keturunan Chinese. Nah, kalau sekarang udah mulai berbaur lah, ada Arabnya ada, Empang kan. Iya. Terus pribuminya ada. Jadi dulu tuh kayak beda gitu, kayak misah banget nih yang keturunan Thailand sih kalau Thailand ya. Thailand ya. Kalau nggak salah lu bukannya Belanda ya? Lu bukannya Belanda? Gua keturunan Kamboja ini gua. Kamboja. Thailand ya. Kalau nggak salah dia itu keturunan Belanda. Dulu neneknya diperkosa sama Belanda. Jadi keturunannya Belanda gitu. Enggak, sebenarnya sih ya intinya sih cuma segelintir orang lah gitu. iya. Enggak selalu melulu kayak gitu. Cuman Iya. kayaknya masih ke bawah Suasana. suasana sekolah Jadi SMA lah. kampret kali ya. dan cebong itu sebelum rame sekarang. Dulu di kampus gua udah ada. Namanya bukan kampret cebong. Ya apa itu kan bukan kampret dan cebong. Itu kalau nggak salah tuh namanya mafia Hongkong versus jagoan kampung kalau nggak salah. Kampung. Ya kayak gitulah pokoknya. Ya gitu lah. Jadi kalau gue nih gue bisa berbaur dalam artian karena gue keturunan juga tapi gue pribumi juga gitu. Jadi kemana-mana gue bisa masuk gitu. Pertengahan lah ya. Jadi dia itu blasteran, Bro. Dasteran ini Subang gue Subang. Indo Belanda Subang gue.
Gitu. Jadi lucu lah di kampus itu lucu loh. Sempet Unik-unik ada sih. berantem coba ya masa-masa zaman kebodohan lah ya. Zaman gaya-gayaan lah ya, gaya. Pokoknya nggak tahu ke depannya apa gitu kan. Sampai ya ini ilmu juga sih sebenarnya. Lu jangan pernah ngeremehin orang lain gitu karena dulu mungkin kita di kampus pernah ngeremehin siapa, taunya sekarang dia udah jadi orang hebat. Mungkin gue ngerasa gue yang jadi korban diremehin ya. Diremehin ya. Iya. Tapi sampai sekarang gak jadi apa-apa kan? Jadi belum bisa speak up ya. Jadi berarti lu harus ngeremehin orang. lu harus ngeremehin orang dulu. Ya, harusnya gitu. Lucu Jadi banget, paling lucu sih gue banget. mau mengucapkan terima kasih buat dosen-dosen ya sudah meluluskan kita. Ya, dengan adanya kayak gini dilulusin juga. Dosen-dosen di kampus gua tuh Baik-baik, keren. gak pernah ngeribetin sih. Gua itu sidang cuma 5 menit. Bener. Beneran. Ada temen kita sidang baru 1 menit Itu udah lagi keluar aja. Ada Keluar. tuh 1 menit langsung keluar. udah keluar lagi. Inisialnya Denny ya. Itu keluar karena udah bosen dosennya. Udah lalu lulus lah lu, pusing gua ngeliatnya. Lucu ya. Gue lucu banget tuh dia sidang bareng sama gua lo dia. Di kampus. Kan lo waktu itu kan ngumpulnya kan di perpus ya. Iya di perpus. Kita kalau ada telepon tuh kita udah deg-degan ya. Siapa yang dipanggil nih? Siapa yang dipanggil? Denny Haryono ada dipanggil ya. Boy, gua maju dulu ya. Doain Gua bukan gua ya. Denny, Kak. Ya, contoh. Nggak mau banget lu samain sama Denny lu. Gak apa lah. Gua maju dulu ya, katanya. Ya, Ya oke, sukses ya Den ya. siap. Nggak nyampe 5 menit Udah balik lagi. gila cepet amat lu. Gua ulang lagi ya anjing. Kalau gua Maaf Den. Sidang kloter berapa? 3 ya? 3 gua. 3 ya. Gua sidang kloter 2 dulu waktu bulan puasa gua. Bayangin lu lagi puasa sidang tapi enaknya doa diijabah tuh bro. Dan apa dosen-dosen males juga kayaknya ngujinya ya. Anjing itu masa-masa sidang itu benar-benar kayak merasa diteken ya. Parah memang. Gila, gak tidur lu ngapalin tuh. Gue tuh sampai sempet mau simposium kan dulu ya. Gue udah pusing tuh. Oh iya. Jadi setelah kita proskip seminar, kita ada simposium, inget gak lo? Sini yang mana ya? Setelah seminar yang ke depan itu nyeritain segala macam proposal kita gini. Oh ini apa? Setelah presentasi. sidang ya presentasi. Oh ya. Nah itu gue saking Berarti puyengnya. satu kampus. Gue nggak tahu sih lo pada. Gue IKJ kan kalau gue. Gue itu sampai saking pusingnya nih besok harus ngumpulin itu. Gue pusingnya motor gue tabrakin bro. Anjing tabrakin. Gue foto motornya nih buat WA ke dosen pembimbing gue. Pak, mohon maaf Pak, saya kecelakaan Pak, besok gak bisa ikut seminar. Anjing. Gue saking pusingnya itu. Sama istri gue tuh, jadi gue ngebonceng istri gue bingung malam ngasih ngelamun dia, aduh besok simposium gimana nih. Nabrak aja motor akhirnya gue lolos tuh simposium, gue langsung ke sidang gue. Solusinya gitu ya kalau. Ya jangan dicontoh, itu buruk gitu. Zaman sekarang masih ada sidang nggak sih? Masih Nggak tahu gua. Sidang masih ada sidang. Ada ya? Ada. Katanya udah hilangin masih gitu. Hilangin mau ujian nasional. Oh ujian nasional. Sidang masih, bro. Sidang masih ada. Enak banget lu nggak sidang mah. Sidang sebenarnya nggak susah amat. Nggak sih, susah gua sebenarnya kalau lu kerja Yang itu penting gampang. Yang penting lu tahu aja, tahu isinya. Yang penting lu aja. yang ngerjain lah. Kalaupun lu nggak ngerjain, seenggaknya lu baca tuh isinya Ya, apa gitu. jangan sampai kayak gue pernah tuh pas inget gak lu, gue maju seminar, komen dari dosennya, kalau mau nyontek ya pinter juga katanya. Jadi daftar isi sama daftar pustaka gue tuh beda gitu, apa yang dibahas di isi proposal gue sama daftar pustaka gue beda gitu, nggak ada yang sama karena gue kopas ke temen gue dulu. Jadi contoh ya bro ya. Kalau gua sih sidang lancar-lancar aja. Soalnya gue mepet banget, gue harusnya tuh kuliah kuliah tuh berapa tahun sih kita, 4 tahun ya? 3 tahun setengah. 3 tahun setengah ya. Gue tuh harusnya sampai 5 tahun. Jadi gue terakhir itu gue beres pon, gue pulang proskip udah harus kumpul semua. Nah itu gue minta tolong tuh ke Pak Yoyon tuh. Pak saya baru pulang Pak, bisa nggak minta spare seminggu lagi buat gue ngerjain proskip. Makanya proskip gue tuh dikerjain cuma seminggu. Gue minta tolong Pak, tolonglah saya pengen lulus tahun ini. Saya kan kemarin juga ada tugas lah gitu buat ikutan pon ya. Akhirnya bisa tuh dikasih waktu seminggu, gue lulus 3 tahun setengah. Intinya Gitu. baik-baik lah. Baik-baik dosen di kita tuh baik-baik. Baik-baik. Terutama buat Pak Mumu ya. Ah. Tiap semester gue pasti ke dia. Mau ujian, mau UTS, mau UAS pasti ke dia. Absen gue kurang. Masa absen tuh. Sekarang tuh absen susah ya. Susah. Dulu Sekarang sih 3 kali apa berapa kali gitu nggak absen, lu nggak bisa ikut ujian. Kalau zaman gua, Ya sama sebenarnya kayak dulu kita juga begitu kan. Cuman gampang dikurangin ya gitu maksudnya. Kita masih bisa nitip lah. Nitip absen lah. kalau dulu gitu ya balik. Kalau nggak dosen udah pada pulang kita ke Pak, Pak saya lupa absen Pak. Tanda tangan.
tuh masih ini untuk konser sih nggak tahu ya. Kalau sekarang susah sih, setahu gue sih sekarang susah 3 kali apa 5 kali gitu. Terus kalau dulu kita masuk masih boleh pakai sendal. Ya sendal. Pakai sendal gunung atau sendal apalah gitu. Sekarang wajib pakai sepatu. Pakai bakyak wajib ya. Wajib pakai sepatu. Masa satu sendal kayak teman kita lagi tuh. Oh, Haji itu lagi ada ya. Pendekar campean. Iya. Dia ke kampus Sampai pakai sendal silat ya. pernah kita diusir ya di kelas tuh ujian nggak pakai kaos kerah ya. Kalau dulu kan kuliah kan pakai kaos gitu kan. Iya. Tapi pas itu diusir tuh nggak boleh tuh, ada satu mata kuliah yang nggak boleh. Ya, harus Pakai berkerah. Pakai berkerah. Kalau nggak lu nggak boleh ikut ujian dia. Sama dulu waktu kita kuliah pernah satu kelas dikasih D sama dikasih E. Sama dosen. Menyakitkan. Pada bahasa Inggris. Dosen baik-baik. Bahasa Kenapa jahat? kan dia bukan dosen dia. Pasti ada yang jahatnya. Masih ada jahat. Jadi sebenarnya kalau menurut gua sih itu masalah pribadi ya kayaknya ya. Itu tuh ada kakak itu yang ngasih kita nilai D dan E itu. Wah, itu mah gila, Bro. Memang jadi kejadiannya mata kuliahnya bahasa Inggris sama statistik. Padahal 2 bidang itu kan cerdas lah gua ya. Bisa gitu. Lu bisa kan ya? Enggak, gua enggak bisa. Jadi satu kelas bahasa Inggris dikasih nilai D gara-gara cuma ngomong company doang. Company dia bilangnya company. Ingat gak sih lu? Gua enggak masuk gua. Lu gak masuk ya? Tahu gue itu. Dol gua. Lu Tapi jarang gua pada dengar kuliah sih. ceritanya. Oh, jadi jarang jadi kuliah. Gua jarang kuliah, Bro. Jadi gua cuma nongkrong doang kuliahnya. kuliahnya jarang ya? Iya, jarang. Kampus mah ke kampus. Tapi ya di depan. Di depan gitu. Masuk paling telat. Karena slogan kampus kita tuh belajar, gaul, cepat kerja. Yang belajar, yang gaul. Kita beda ya, Kalau kita gaul. beda. Kalau kita tuh belajar, gaul, pengangguran. Jadi benar itu slogannya benar. Ya. Di kampusku tuh yang belajar banget, Belajar. kupu-kupu banget. Dia nggak gaul, dia nggak kerja, belajar aja sampai IPK-nya tuh 4,7 kalau nggak salah, lebih dari standar. Sampai dia bisa ceritain satu buku. Nah, Ya, itu satu saking buku, pinternya itu. saking pinternya. Puter ya berarti otaknya. Iya. Yang gaul, nggak belajar, nggak kerja. Ya, Yang itu- kerja aja, datang absen kerja lagi, datang absen kerja lagi. Jadi slogannya emang pas itu ya. pas jadinya. Tapi sekarang kampusnya udah keren banget, udah jadi institut. Di situ pertanian. Gedungnya lebih tinggi dari BTM ya. Ya, tinggi doang sih, lebarnya mah kalah sama BTN. Dosen-dosennya keren-keren juga, dosen-dosennya. Sekarang dosennya udah pakai jas semua kali ya. Ya. kayaknya. Udah pakai jas ya. Udah rapi sekarang ya. Kalau dulu tuh masih pakai kaos. Ya pokoknya mantap lah. Mantap lah, kalau lu mau kuliah cari kuliah yang bagus tuh, kuliah kita termasuk salah Iya, satu yang bagus di gitu. bawah kuliahnya. Nanti gua kasih gedungnya deh, dua aja gede. Ini meledak, Bro. Ya gitu. Dan setahu gua memang anak-anak di kampus kita itu lulusannya kebanyakan lebih ke bisnis ya, banyak banget. Rata-rata bisnis. Rata-rata bisnis gitu. Jarang yang kerja sih. Jarang yang kerja gitu. Kerja tiba-tiba baru lulus langsung nikah biasanya. Ada yang gitu. Ya, ada yang nikah Itu dulu habit baru itu. lulus ada gitu kan. Tuh, ada yang masih pengangguran ada. Nah, kayaknya ini mau lagi sate, Bro. Oh iya, ini lagi sate, Bro. Enggak ada, nggak berani sih. Ya pokoknya begitu aja. Begitu Jangan aja. kemana-mana. Itu gua aja deh. Ya tadi intinya gitu, kalau lu mau tentang visit Bogor, tentang lihat-lihat keadaan Bogor, lu bisa Nah, cek di tentang wisata-wisata. wisata-wisata, yang- bisa yang cek rekomen. di Laki-Laki Lasut. Laki-laki Wah, lasut. lupa. Jalan-jalan yang Lu bisa nggak kita- nanyain kenapa laki-laki lasut nggak nanyain begitu? Oh iya, kenapa sih namanya Laki-Laki Lasut? Gue sih sebenarnya udah tahu ya, laki-laki dua lasut berarti dua laki-laki ini lasut. Dari mana gitu. sejarahnya dan apa ini Nah, artinya? coba ceritain dong, Bro. Ceritain Jelaskan dong, Bro. Mas, coba Mas. Lu dong jelasin ah, gua capek gua. Orang nggak jelas bego cuma dijelasin. Apa sih lasut tuh apa sih artinya? Jadi laki-laki lasut ya sebenarnya itu dulu itu ya balik lagi ke kuliah juga sih. Zaman kuliah. Zaman kuliah. Maksudnya balik lagi zaman kuliah. Lasut tuh apa sih artinya? Iya. Jadi laki-laki lasut itu tuh nama geng sebenarnya. Nama geng. Geng lu. Ya. Nih bentar ya, ada iklan dulu mau bayar sate dia. Ya, kan dulu. Karena tadi sebelum syuting dia makan dulu, Makan makan dulu sate. dia. Sendiri lagi makannya ya. Licik banget ya. Gila emang. Habis makan sate. Sate apa yang ditusuk? Sate apa? Sate Bro, tusuk. rokok lu masih ada nggak, Bro? Masih Ada rokok yang berat dong gua. Balik lagi kan. Iya, laki-laki lasut tuh apa sih, Bro? Ya, jadi Artinya apa laki-laki sih? lasut itu sejarahnya Dari geng, itu, geng ya, kampus. Ya, nama geng dulu kan masih zaman BBM ya, belum ada WA ya, Oh iya. masih zaman BBM. Enggak, sebelum BBM tuh kita nexian dulu, Bro. Ya, Ya, QWERTY. Pertama Zaman kali kita QWERTY. ngalamin 300.000 yang HP murah itu ya, maksudnya. QWERTY.
apa QWERTY yang Nora ada yang mencetnya satu huruf, biasa kan banyak tuh kita mencetkan kalau Nokia gitu. Iya. Nexian tuh. Nexian Messenger gue inget banget, temen gue cuma 2 bro. Orang-orang pakai BBM temennya ratusan, gue pakai Nexian Messenger gue. Ya sabar ya Mas. Kayaknya kuliah gue susah banget ya. Padahal nggak susah-susah banget. Menyakitkan Susah banget doang. ya, menyakitkan. Ya, jadi ya, intinya sih emang dulu tuh ada selai apa? Selai olay. Bukan, dulu tuh apa sih? Ya itu ada grup kampus lah. Ya, Grup BBM kampus, temen-temen gengan lu lah ya. Iya, betul. Gengnya Naga Hitam. Naga Hitam. Sebenarnya Naga Hitam sebetulnya. Sebenarnya naga hitam. Cuma Jadi- terlalu serem ya. Terlalu serem karena di sini kita di sana tuh kita ada pemimpinnya soalnya. Kakak Sky ya. Kakak Sky. Kakak Sky. Lu tau kan Kakak Sky? Kakak Sky tau gak? Yang pakai anting gede loh. Anting gede. Yang mana anjir? Ada Kakak Sky namanya. Kakak Sky. Ray, si Ray. Ray Naldi. Ray, si Ray mana sih? Ray Manulang. Atau siapa? Pak, makasih ya, Kak. Nun ya Pak. Ya, Pak. Kakak siapa? Kakak Seleng. Kakak Seleng anjing. Gua aneh-aneh nih, gengan mereka aneh-aneh. Ada nama Kakak Sky. Jadi dulu tuh ada inilah ya. Ada bosnya lah. Ada bosnya. Lagi bosnya. Oh, mereka Kita- store, mereka biasa store. Store kita desain. Abis jualan tisu segala macam, store ya. Ya jadi tuh ya emang intinya sih ya dari grup BBM dulu tuh ada namanya laki-laki lasut sih namanya. Di Facebook juga masih ada ya sebenarnya laki-laki langsung. Masih ada sih. Gua udah Lupa. nggak aktif. Gua kalau yang nggak salah kalau di Facebook tuh yang ada kita semua tuh MP Squad. MP Squad Oh, ya. MP Squad. MP Squad tuh ada. Bukan udah gua hapus yang Jadi mereka punya, kalau gua tuh dulu gengnya namanya Barkom. Barkom apa tuh? Barokah Community. Jadi bacotnya tuh barokah semua tuh kalau udah ngehina orang, kalau udah ngomongin orang. Terutama Mas ini ya memang Yang dicontoh ya. yang dicontoh Sampai ya. sampai temen gua tuh ada yang bikin nangis cewek sampai disamperin sama kampus lain, bro. Sampai disamperin sama kampus lain, yang nyamperinnya aduh kata gua. Untungnya tidak terjadi perkelahian di situ ya. Mundur duluan ya. Untungnya gua nggak masuk lagi tuh lagi main warnet. Oh, dulu zaman warnet tuh ya. Warnet. Zaman main-main warnet, cabut kuliah ke warnet. Ya, kalau gua sih lagi tidur kayaknya. Jadi yang gue bilang tadi di kampus kita dulu tuh terbagi lah Nah, gitu. itu. Ada kalau gengan gue tuh namanya Barkom, orang-orang yang ngebacotnya barokah lah. Kalau mereka ada laki-laki lasut juga. Laki-laki langsung. Ada juga geng-geng lain ya kayak Banyak. dulu tuh gue masih inget tuh ada PLN Squad. Iya PLN Squad. Terus ada yang di bawah apa? Pasukan Angin. Terus ada macem-macem lah, maksudnya Banyak macem-macem. geng-geng, bro. Banyak geng-geng yang ada. Nah, itu lasut itu tahu apa? Lasut itu apa? Nanti kan lasut. Nggak tahu gua. Hah? Lasut itu apa? Lemah. Lemah. Nggak jelas sebenarnya ya alasut itu. Enggak lah. Lemah. Lasut itu emang laki-laki pengecut maksudnya ya. Pengecut, lemah, Gue baru tahu loh. brengsek. Aduh. Gua baru tahu barusan. Padahal gengannya mereka tuh ada atlet taekwondo loh. Taekwondo apa sih? Salman? Taekwondo, pencak silat. Bukan pencak silat. Salman tukang Bukan uduk, ya? bro. Tukang uduk dia suka bawa box di Iya, belakang. kalau motornya gede banget. Bro. Motornya Thunder. Iya, Thunder. Itu touring udah ke Suramadu dia. Cuma motornya dipaketin dia naik angkot ya. Iya. Jadi dia di kampus sambil jalan uduk, bro. Jadinya. Bukan uduk, Bro. Apa? Soponyono. Soponyono. Anjing Soponyono, minuman legend itu. Zaman kuliah Gila tuh lu. Soponyono ya. Udah lama ya. Legend banget itu. Udah nggak ada kayaknya ya. Gua biasa mandi pakai Soponyono. Anjir. udah. Pokoknya ajib itu Kalau Soponyono. dulu tuh ada kan di pinggir jalan ya. Ada. Sekarang udah namanya udah tuh nggak ada. Jai yang jual. Udah. Si Injay udah cabut. Biasanya dia di depan Taman Palem, bro. Udah cabut dia. Taman Palem kan ada CK ya. Kalau Iya. yang mewah kan nongkrongnya di CK gitu, ngebir, Smirnoff segala macam. Kalau yang lu pinggiran Soponyono Soponyono. di trotoar ya bisa Trotoar, nongkrongnya. iya. Pokoknya tuh Pokoknya lu beli 2 bungkus aja lah cukup. iya, pokoknya Satu abang-abangnya bungkus tuh 8.000, bro. udah begini nih. 8.000 aja. Pokoknya udah pegang setang, dia begini sambil begini ya. Ini yang jualnya udah begitu, Bro, udah pasti begini tuh. Udah pusing sendiri dia. Pusing sendiri, Karena nggak habis diminum sendiri. Karena dia selalu nyobain, dia nyobain dulu. Enak nih, enak nih, Terus enak nih. komen, "Lo enak nih, bro, lagi enak." Oke, siap. Selalu kalau ada itu kebeli dia udah senderan aja di motor. Senderan di motor. Iya. Jadi buat teman-teman jangan niru ya. Udah Jangan kalian niru. mah di rumah aja main FF atau Main Mobile Legends FF lah. yang bahasanya. Tapi kalau gua lihat ya, dulu anak-anak dulu mungkin berandal gitu ya. Oh, maksudnya ada masanya gitu ya yang suka pada minum, suka pada apa gitu. Tapi attitude-nya Ya tetap di kejaga gitu. terjaga. Maboknya orang dulu tuh kejaga gitu dalam artian Kalau sekarang tuh kayak buat sopan. gaya-gayaan Kalau sekarang tuh buat gaya-gayaan anjir, minum nggak jelas. Nggak jelas apa segala macam. Makanya anak-anak sekarang
mendingan main FF aja deh. Udah, Iya, jangan main nongkrong FF aja. Main FF ya paling setidaknya bahasa lu kasar doang gitu. Ya bahasa kasar tapi di rumah kasar. Di rumah gitu kasarnya. Paling orang tua lu yang kesel gitu ya. Sama anaknya zaman sekarang kalau sekolah-sekolah gitu kalau misalnya dimarahin guru malah ngadu ke orang tua. Kirain dulu mah kita boro-boro ya. Kalau gila. dulu mah kita berantem ya berantem aja. nggak Malu usah. bro kalau gitu sama orang tua. Ngadu-ngadu tuh, Malu ngapain? Ini suara agak-agak ke ini ya, soalnya kita hujan nih. Nah, Hujan. maklum lo Bogor, kota Bogor, hujan. kota hujan. Jam segini udah hujan. Iya. Jam 11 malam nih. Kalau nggak hujan, Setengah. bukannya Bogor. Oh, ini udah mau jam 12 ya, udah mau jam 12 malam nih hujan. Aduh, baliknya gimana kita? Saking asiknya nih karena udah 8 tahun kita nggak ketemu ya. Iya. Jadi sampai hujan juga nggak tahu tiba-tiba Santai aja. santai aja lah. Oke, kita ngomongin apa lagi nih? Oh, tadi ngomongin kuliah udah. Kalau misalnya merit, lu Ricky udah ya? Ricky udah merit, anaknya Belum. bininya lagi ngisi. Jadi didoain biar lancar Mengandung umpan. mengandung umpan. Kalau Kalau gua masih ini Buat ya doain nih. Gue masih sinyal, gue pengen kayak naik nggak itunya? Gue pengen kayak Chef Juna. Naik tetap kedengeran. Harusnya mah kedengeran. Tetap kedengeran ya Tes, soalnya tes, ini tes. hujan, agak hujan juga. Harusnya kedengeran tapi agak kenceng aja ngomongnya. Ya mudah-mudahan tentu ya bentar lagi lah. Ya betul, kadang ini udah tengah malam ya. Iya benar. Ini udah masuk ke hari Jumat nih sebentar lagi. Ya bentar lagi hari Jumat. TGIF Ya. ya TGIF. Thanks God. Malam Jumat. Hujan. Kalau hujan. Wow. Oh, bini jauh. Jadi jauh. Lu lagi isi lagi puasa ya. Bisa puasa, Bro. Gue boti mulu bro. Gue gigitin. Goblok. Oke teman-teman mungkin karena ini noise-nya banyak banget ya, takutnya nggak jelas juga buat kalian. Nanti kita sambung lagi deh, karena kita mau ada program juga buat ngumpulin anak-anak ya. Betul. Anak-anak kampus kita yang dulu, kita ngobrol-ngobrol bareng. Nanti ikutin aja terus. Pokoknya jangan lupa di subscribe, di like, di komen, sama di share ya. Bunyiin loncengnya buat lu tahu kalau kita lagi ngupload. Oke? Jangan lupa juga di follow, di subscribe Laki-Laki Lasut. Itu penting banget karena edukasi tentang wisata di Bogor lo bisa cek di sana, di subscribe, di share juga. Pokoknya kontennya asik lah, konten ngobrol-ngobrol santai aja kayak gini. Oke, thank you ya buat semuanya. Nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Thank you, bye bye.